Hidup kita tuh dipimpin dan diarahkan oleh Roh, yaitu Roh Kudus. Bukan oleh pendeta, bukan oleh rohaniwan. Antrian belakangku juga diomongin hal yang sama. Kita masih bicara bersama Pastor Samuel Sugiarto, Sobat Reida. Garis besar topik minggu ini adalah ketika hidup tidak sesuai dengan harapan. Ya. Bukan hanya tentang pandemi ya. Mungkin di luar pandemi juga kita sudah ngalami itu, bahwa hidup nggak sesuai harapan banget nih ya. Tadi kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang ekspektasi. Ya. Mengelolanya, ketika ekspektasi nggak sesuai dengan harapan, ketika orang lain berekspektasi sama kita. Ya. Kali ini kita spesifik bicara tentang nubuat, Pastor. Lah kok larinya ke nubuat nih? Kenapa? Kan ada nih fenomena anak-anak Tuhan tuh karena bingung nih, Pastor. Mungkin karena bingung akan arah hidupnya. Ya. Pas kok ada khotbah si pendeta A misalnya. Bukan altar call ya? Nggak tahu saya ya, nggak usah disebut ya. Habis gitu setelah khotbah biasanya mendoakan. Ya. Biasanya bernubuat gitu ya. Kalau anak-anak Tuhan yang memang mencari nubuat untuk membantu dia mengarahkan hidupnya gimana, Pastor? Saya percaya bahwa sebenarnya meminta bantuan rohaniwan, mendoakan, bahkan memberitahu kira-kira apa yang perlu dilakukan itu tidak salah. Cuman kita perlu menyadari bahwa tidak semua yang disampaikan itu pasti merupakan nubuatan. Nah, kita perlu membedakan itu dan kita perlu menyadari. Ada enggak kalanya Tuhan itu memang menitipkan pesan. Nubuat itu kan artinya gini, sesuatu pesan yang spesifik untuk orang yang spesifik, di dalam waktu yang spesifik, dengan tujuan yang spesifik. Jadi enggak bisa sifatnya general. Nah, bisa enggak Tuhan itu menitipkan nubuat kepada orang hamba Tuhan tertentu untuk disampaikan kepada orang tertentu? Saya kok percaya bisa. Saya percaya bisa. Saya tidak menutup ruang tersebut. Tetapi apakah pasti? Artinya gini, ada enggak sih hamba Tuhan khusus yang jurusan nubuatan gitu loh? Kok saya nggak percaya itu ya? Artinya saya tidak melihat bahwa Tuhan itu cuma pakai orang itu untuk menyampaikan nubuat dan sementara orang lain tidak. Gitu. Ya, Tuhan betul. bisa pakai siapapun. Bahkan sebenarnya bukan hamba Tuhan, bahkan orang tua pun juga bisa Tuhan pakai. Ya. Nah, cuman dari sini kita perlu tahu bahwa tidak boleh kita itu menerima bahkan memastikan semua yang dikatakan oleh rohaniwan sekalipun itu adalah nubuatan. Ya. Kita boleh menerimanya di dalam rangka apa? Di dalam rangka kita percaya bahwa seorang rohaniwan, dia adalah seorang yang menggumulkan kebenaran Tuhan, dia adalah orang yang tahu kebenaran Tuhan, sehingga ketika dia mencoba menunjukkan arah kehidupan, ini bukanlah sesuatu hal yang sifatnya itu ya cuman kelintas sementara lah. Tapi dia pasti punya pertimbangan tertentu yang baik, yang patut kita gumulkan, yang patut kita doakan, yang patut kita pikirkan secara serius. Nah, sehingga di dalam hal ini kita dengarkan. Kita bukan mengabaikan atau bahkan menerima secara total dan menganggap ini pasti terjadi, atau kita mengabaikan, itu dua ekstrim yang salah. Kita dengarkan dan kita tanya kepada Tuhan, Tuhan ini benar atau tidak? Karena saya percaya begini loh, salah satu sisi yang mungkin kita perlu awas ya, ketika orang itu langsung percaya kepada kata rohaniwan, artinya 100%, dan bahkan dia tidak menggumulkannya secara pribadi, nah hidupnya itu, kalau ditanya hidupnya dipimpin atau diarahkan oleh siapa? Ya. Karena firman Tuhan mengatakan hidup kita itu dipimpin dan diarahkan oleh Roh, yaitu Roh Kudus. Bukan oleh pendeta, bukan oleh rohaniwan. Bisa enggak Tuhan pakai mereka? Sangat bisa. Saya tidak meragukan hal itu. Cuman penting untuk kita sendiri berjalan bersama dengan Tuhan. Wow. Nah, itu bagian elemen yang indah. Sehingga contoh nih, misalnya, kita ini dapat sesuatu hal yang kita dapat anggaplah ada pendeta atau rohaniwan memberitahu kita sesuatu. Dan kemudian kita menggumulkan, pada ujung-ujungnya ternyata keliru nih. Nggak terjadi seperti yang kemudian dikatakan oleh rohaniwan tersebut. Kita kecewa enggak? Saya percaya kalau kita mengandalkan apa kata rohaniwan tersebut, pasti kita kecewa. Kok bisa ya keliru ya? Masa sih dia hamba Tuhan? Jangan-jangan bukan hamba Tuhan. Kita jadi meragukan ke sana. Tapi kalau kita mendengarkan, lalu kita menggumulkan bersama dengan Tuhan, ujung-ujungnya arahnya beda tuh. Nggak seperti yang dikatakan, tapi justru kepada arah yang lain. Tentu bukan arah yang salah atau berdosa ya, tapi arah yang bisa jadi nggak kita pikirkan selama ini. Saya percaya kita akan bersyukur. Kenapa? Kalau melalui perkataan rohaniwan tersebut, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dari situ kita diarahkan oleh Tuhan kepada sesuatu hal yang lain. Tanpa kita mendengarkan hamba Tuhan tersebut, bisa jadi kita nggak menggumulkan. Bisa jadi kita nggak diarahkan. Sehingga bisa jadi ya hidup kita nggak tahu entah kemana. Sehingga dari sini saya percaya, meskipun nanti ujungnya berbeda, ujungnya tidak seperti yang dikatakan, kita tidak akan kecewa karena proses yang penting itu, proses berjalan bersama dengan Tuhan itu, yang membuat kita bersyukur.
Itu dia, Sobat Rida ya. Jadi saya jadi mikir nih. Kenapa? Karena mungkin ya seperti yang Pastor Samuel tadi bilang Iya. Seringkali kita lalai di dalam menggumulkan ya Pastor. Iya, ya. benar. Jadi kayak amin. Nah, kalau nggak ekstrim kanan mengiyai dan langsung ngejar perkataan itu, kalau nggak anti. Ya kan? Enggak deh. Bohong. Alah. Terus cerita sama orang-orang. Iya. Jangan ke situ. Antrian belakangku juga diomongin hal yang sama. Bisa jadi ya, seperti itu ya. Tapi pilihan yang penting adalah kita menguji kembali gitu ya, menggumulkan apakah kita gumulkan ini benar. Kembali benar. Karena perkataan orang kan bisa dianggap penting gitu ya, dan itu bisa benar seperti kata Pastor Samuel gitu ya. Iya itu benar mungkin, iya itu juga enggak. Tuhan punya maksud lain. Tapi kan dari perkataan orang itu kita akhirnya mikir kan, benar. Ini benar gak ya Tuhan ya? Tanpa orang itu berkata kita nggak bisa mikir ya kan, ngalir aja. Tapi ini tujuannya Sobat Rida. Semoga kita bisa mengerti ya. Kita nggak boleh berkata gini, oh ya karena saya dipanggil B maka saya langsung maksimal. Enggak, karena proses di A itulah yang sudah terjadi dengan kegagalan jatuh bangun itulah yang menolong kita ketika mengerjakan di B, kita langsung bisa mengerjakannya dengan baik. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.